Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Gita Ramasa Putri. Here I want to explain about phoneme, phone, allophone, free variation, and complementary distribution. First, definition of phoneme. The phoneme is the contractive sound unit in a language. It is contractive because it distinguishes meaning when exchanged for other phoneme in the language. Jadi, fonem merupakan suatu bunyi yang kontras dalam suatu bahasa bersifat kontraktif karena membedakan makna bila ditukar dengan fonem lain di dalam suatu bahasa tersebut. Second, phone. In phonetic and linguistic, a phone is any distinct speech sounds or gesture regardless of whether the exact sounds is critical to the meanings of words. Font dalam fonetik and linguistik adalah setiap suara atau gerakan bicara yang berbeda, tidak terlalu memperhatikan apakah suara yang tepat, sangat penting untuk arti kata. Third, allophone. Allophone as replacement for phoneme that do not alter the meanings of the word. Normally, allophone are in free variation, meaning that both phonemic and allophonic speech will be correct. Allophone adalah pengganti fonem yang tidak mengubah arti kata. Biasanya, allophone free variation ucapan fonemik dan allophonik akan benar. Free variation definition is the phoneme of two or more sounds or four appearing in the same environment without a change in meaning and without being considered incorrect by a native speaker. Free variation adalah fonem dua atau lebih suara atau bentuk yang muncul dalam lingkungan yang sama tanpa perubahan makna dan tanpa dianggap salah oleh penutur asli. Next definition, any complementary distribution. Complementary distribution is the distribution of phoneme in their respective phonetic environment in which one phone never appear in the same phonetic context as the other. Distribution komplementari adalah distribusi telepon di lingkungan fonetik masing-masing di mana satu telepon tidak akan muncul dalam konteks fonetik yang sama dengan yang lain. The second material ini the kind of phoneme. Di dalam fonem ada dua jenis yaitu segmental dan suprasegmental. Di masing-masing jenis masih dibagi lagi beberapa bagian. Seperti segmental dibagi menjadi the English consonant, the English consonant describe, consonant cluster, the English vowel, the English vowel describe, like in English consonant and vowels. First, the kind of phonemic any segmental. Segmental fonologi yang berhubungan dengan analisis ujaran menjadi fonem-fonem yang cukup sesuai dengan segmen fonetik dari pidato yang dianalisis, terdiri dari konsonan dan vokal. The segmental sounds English consists of first, the English consonant. Berjumlah 24, kata konsonan adalah fonemik. Tentu saja kata konsonan di sini tidak mengacu pada konsonan yang terdapat dalam alfabet bahasa Inggris, melainkan ke konsonan karena terdengar secara lisan. Second, the English consonant describe. Ini adalah daftar fonem konsonan bahasa Inggris dan allophone utamanya. Dijelaskan allophone secara fonetis. Third, konsonan cluster adalah kombinasi dari dua atau lebih konsonan. Cluster tersebut dapat terjadi di awal, medial, atau posisi akhir. For the English vowel. Berjumlah 14, selain vokal ini ada diftong yang sebenarnya merupakan kombinasi vokal. 5. The English vowel describe adalah daftar fonem vokal bahasa Inggris. Mereka dijelaskan secara fonetis dan didistribusi diberikan dengan contoh fonem I, allophone I,
Deskripsi tengah depan terbuka tidak membulat. Ini hanya terjadi pada awalannya dan medial. 6. Like in English consonant and vowels. Bahasa Inggris berarti waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan suara. Ini tidak berarti kecepatan di mana orang berbicara. Ini berarti lebih tepatnya panjang relatif waktu di mana masing-masing terpisah. Suara yang dihasilkan dibandingkan dengan waktu yang lebih lama atau lebih pendek di mana suara yang sama atau suara lain dapat dihasilkan dalam arus pembicaraan. The kind of phonemic any suprasegmental. Apa itu suprasegmental? Suprasegmental adalah efek vokal yang meluas lebih dari satu segmen suara dalam sebuah ucapan, seperti nada, stres, atau titik pola. Secara supramental terdiri dari first, stress. Stres adalah kekuatan nafas yang menghasilkan suara. Kekuatan ini relatif. Kekuatan atau kelemahan gaya ditentukan dalam kaitannya dengan kekuatan lain dari nafas dalam ujaran dan tuturan seseorang. Misalnya, di pasar, itu jelas bahwa suku kata pertama memiliki tekanan yang lebih kuat daripada suku kata kedua. Ada 4 tingkatan stres kata dalam fonemik. Pertama, primary stress, secondary stress, tertiary stress, and weak stress. Selanjutnya ada intonation. Intonation adalah perubahan nada atau musik suara saat menghasilkan ucapan. Setiap ucapan diproduksi dengan beberapa intonasi dan nada. Tingkat nada seperti tingkat stres relatif satu sama lain. Selanjutnya, pause adalah lamanya keheningan di antara bagian-bagian dari suatu ujaran. Dalam bahasa Inggris ada 2 jeda fonem. Beberapa linguistik percaya bahwa ada 3 fonem jeda. Kedua fonem pause atau jeda adalah yang pendek dan yang terakhir. Bar simbol yang digunakan untuk fonem-fonem ini adalah bila tunggal untuk jeda pendek dan bila ganda untuk final berhenti sebentar. Selanjutnya ada gestur. Ini benar-benar jeda yang sangat singkat. Adalah ruang dalam pidato antara suara atau kata. Di bahasa Inggris ada 1 fonem titik. Lambang fonem titik adalah plus. Selanjutnya ada ritme. Dalam bahasa Inggris, ritme adalah waktunya stres. Ini berarti bahwa waktu antara 2 tenggangan primer adalah sama jika ada kata banyak atau suku kata di antara 2 tekanan utama, maka suku kata ini akan diucapkan cepat. Inilah mengapa penutur asli bahasa Inggris menyelipkan suku kata mereka. Jika di sini hanya ada sejumlah kecil suku kata di antara tekanan utama, maka suku kata ini akan diucapkan dan lebih jelas. Selanjutnya, example for font. The English word kid, and kid, and with 2 distinct phonemes D and T, and sweeping one for the other will change into a different word. Therefore, cannot bear pledge which and thereby convert one word to another. As can be seen in those examples, font rather than font are the feature of speech that are typically reflected in a writing system. Jadi kata bahasa Inggris kid,
kid and kid dengan dua fonem yang berbeda yaitu D and T dan menukar satu dengan yang lainnya akan mengubah kata baru atau menjadi kata yang berbeda. Oleh karena itu, tidak dapat ditempatkan di sana dengan mengonversi satu kata ke kata lain seperti yang dapat dilihat dalam contoh tersebut. Fonts bukannya font adalah fitur ucapan yang biasanya tercermin dalam sistem penulisan. Selanjutnya, any types of allophone and their use. Pertama, ada weak form of word. A weak form of word is a form that can be used when the word has no stress. In RIP, the main words with weak form are a, on, and, are, as, at, be, been, but, can, could, do, does, for, from, had, has, have, he, her, him, his, just, me, most, and many more. Jadi, weak form of word adalah bentuk kata yang lemah yang dapat digunakan ketika kata tersebut tidak memiliki tekanan. Selanjutnya ada aspiration. Aspiration adalah ketika bunyi plosif tak bersuara seperti P, T, dan K berada dalam suku kata yang ditekan. Mereka disertai dengan semburat udara yang kuat. Mereka dilambangkan sebagai H, taruhan di atas fonem. Artinya akan terlihat seperti T, P, K. Jadi, selanjutnya, di sebagian besar dialek bahasa Inggris, aturan ini tidak berlaku jika ada S sebelum fonem T, P, atau K. Jadi kata-kata seperti store menjadi store, skill menjadi kill, spill menjadi spill, akan tetap tanpa aspirasi apapun, bukan sebagai tol, kill, pill, pill. Selanjutnya, elision. Elision berarti menghilangkan suara, tetapi Anda tidak dapat menghilangkan sembarang suara yang Anda temukan. Harus mengikuti aturan tertentu, beberapa di antaranya seperti bunyi D dapat dihilangkan bila berada di akhir kata di antara konsonan, terutama jika menjadi bentuk yang lemah. Seperti contohnya, we have to buy tomato and cheese. Secara fonemik itu harus ditranskripsikan sebagai and cheese. But what people normally would say is an cheese. Selanjutnya, any yod close can. Color scan. Ada bunyi semivokal yang disebut yod yang dilambangkan dengan G. Suara ini ketika datang setelah bunyi plosif T, D, S, and Z mengalami perubahan tertentu sesuai dengan suara. Seperti contohnya, we going after T, it turn into a sounds instead of T, as in the example, haven't you, menjadi haven't you, is transcribed as haven't you. Selanjutnya, any yod dropping. Ini adalah penghilang bunyi G setelah beberapa fonem. Untuk contohnya, after T, D, G, for example,
chow, juice, and you. After root, for example, root. After consonant E, cluster, for example, blue, menjadi blue. Release. Di releases ini dibagi menjadi dua, yaitu nasal releases, and lateral release. Nasal release, that's meaning the sound your produce is still a release but with a different place of articulation, as goes the example, cloud 9 would turn into cloud 9. Yang kedua, lateral release. It works nearly the same as with nasal release, but the difference lies in the sounds following the plosive, which is the lateral sounds E. This turns the phoneme into the allophone, tall, and the, as in the example, bottle is turned into bottle. Next, articulation. When two sounds are produced by the same articulator, it is said that those are homorganic phoneme. When plosive are followed by a homorganic consonant, there is not a separate release. It is better to say that the plosive is released through the follow consonant. Ketika ketika dua suara dihasilkan oleh artikulator yang sama, dikatakan bahwa fonem hormoganik ketika plosive diikuti oleh konsonan hormoganik. Bukan rilis terpisah, lebih baik untuk mengatakan bahwa plosive dilepaskan melalui konsonan berikut. 8. Labialization. In English, N, T, and D sounds change their point of articulation, becoming when followed by a sounds. Bilabial sounds. 9. Velarization. In the same way as labialization, when phoneme N, T, and D are followed by a velar sounds, they turn into a velar sounds as well. 10. Detailization. Sounds T, D, L, and N change its pace of articulation to the teeth when being followed by the dental consonant. They have a symbol under the detailization sounds. Seperti contohnya hit the road. Selanjutnya specific allophone for specific phoneme. Symbol as voiceless glottal plosive. It's used in a final syllable when preceded by a sonorant nasal liquid semivowel and followed by an obstruent fricative plosive. It's used to add more emphasis and reinforce voiceless plosive. Jadi specific allophone for specific phone dilambangkan sebagai glottal plosive tak bersuara. Digunakan dalam suku kata terakhir ketika didahului oleh sonorat nasal liquid semivowel dan diikuti oleh obstruent affricate
fricative plosive. Ini digunakan untuk menambahkan lebih banyak penekanan dan memperkuat plosive tak bersuara. Selanjutnya, consequent change. One significant consequent change because of allophone is the syllabic consonant. This is because in English, sometimes syllables would ending vowelless. In this case, a consonant is need to be the center of the syllable, and that's the syllabic consonant, which is symbolized by placing under the consonant. Jadi, salah satu akibat perubahan yang signifikan karena allophone adalah konsonan suku kata. Ini karena dalam bahasa Inggris terkadang suku kata berakhir tanpa vokal. Dalam hal ini, konsonan diperlukan untuk menjadi pusat suku kata itu, dan itulah suku kata konsonan yang dilambangkan dengan menempatkan tanda koma di bawah konsonan. Selanjutnya, free variation in English with effect. When phonemes are in free variation, speakers are sometimes strongly aware of the fact and will not, for example, that tomato is pronounced differently in British and American English, or that either has two pronunciations that are distributed fairly randomly. However, only a very small proportion of English words show such variation. Saat fonem dalam variasi bebas, penutur terkadang sangat menyadari fakta tersebut dan akan mencatat, misalnya bahwa tomato diucapkan secara berbeda dalam bahasa Inggris British dan Amerika, atau keduanya memiliki dua pengucapan yang didistribusikan secara acak. Namun hanya sebagian kecil kata dalam bahasa Inggris yang menunjukkan variasi tersebut. Seperti contohnya English example. First, phonology. The rhotic consonant R is in a free variation between the alveolar approximant, retroflex approximant, alveolar flap, and alveolar trip. Although all of these, except for the first one, are considered dialektal and rot. Jadi konsonan rhotic R berada dalam variasi bebas antara aproksimasi alveolar, aproksimal retrofleksi, flap alveolar, dan getter alveolar. Meskipun semua ini kecuali yang pertama dianggap dialek dan jarang. Selanjutnya, glottalization of voiceless stop in word final position. For example, the word stop may be pronounced with a plain unispirit P stop, or with a glottalization P stop, also called a glottal stop or glottal plosive. Jadi glottalisasi perhentian tak bersuara pada posisi akhir kata, misalnya kata stop dapat diucapkan dengan P, stop, polos tanpa aspirasi, atau dengan P, stop. Yang diglottikalkan juga disebut glottal stop atau glottal plosive. Selanjutnya, pronunciation. Pronunciation of many English words may vary depending on the dialect and the speaker. Although individual speaker might favor one or the other pronunciation, and one might be more common in some dialect than other. Many from can often be encountered within a single dialect and sometimes even within a single
ideologue. Yang terakhir, grammar. Years from 2010 onward can be expressed in English as either 2000 or 2010 or 2010. And the last material, any example complementary distribution. For example, English, H, and N are in complementary distribution. H occurs only at the beginning of a syllable and N only at the end. However, because they have so little in common in phonetic terms, they are still considered separate phonemes. Misalnya bahasa Inggris H, N, dan N dalam distribusi komplementari. H hanya muncul di awal suku kata dan N hanya di akhir. Namun karena mereka memiliki begitu sedikit kesamaan dan dalam istilah fonetik, mereka masih dianggap sebagai fonem yang terpisah. A good example is provided by the allophone of the E phoneme BBC English. Sebuah contoh yang baik diberikan oleh allophone dari E phonemic BBC English. Voiceless allophone E when E occurs after P, T, or K at the beginning of the syllable. First, clear E, which occurs before vowels. Dark E, which occurs elsewhere before consonant or pause. Test 3 allophone together account for particularly all the difference in which they E phoneme is related. Ketiga allophone ini bersama-sama menjelaskan hampir semua cara yang berbeda di mana fonem I direlasikan. Okay, that's all. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.